والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid pada bab yang keempat sekarang, halaman 20. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Babul khauf minasyirik. Ya. Bab yang keempat ini bab khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Salah satu sikap ahli tauhid adalah takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan adalah lawan terbesar dari tauhid. Maka tujuan bab ini dicantumkan untuk melengkapi pembahasan tauhid yang sering sekali dilewatkan oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah beriman tapi belum mengetahui tentang kesyirikan. Jadi fungsi dari bab ini, saya ulang, adalah sebagai bentuk pelengkap di dalam belajar tauhid, wajib bagi mereka takut dari kesyirikan, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan upaya yang ditempuh seseorang untuk menghindar dari kesyirikan, yang pertama adalah belajar, ya. Berilmu tentang batasan kesyirikan. Berilmu tentang batasan kesyirikan. Yang kedua, menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan menutup celah yang bisa membawa kepada kesyirikan. Yang ketiga, menjauh dari para pelaku kesyirikan, menjauh dari para pelaku kesyirikan. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada ayahnya di surat Maryam, ya. Surat Maryam, ketika Nabiullah Ibrahim sudah mendakwahkan tauhid, ditolak oleh ayahnya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kata ayahnya, wahai Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku ini? Kalau kamu enggak berhenti, aku akan rajam engkau. Tinggalkan saya sendiri. Kemudian Allah mengatakan, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa ad'u falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub. Ketika Ibrahim sudah menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya, kami berikan hadiah dia, siapa? Ishak dan Yakub. Ini salah satu faedah ketika kita menjauh dari kesyirikan, itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya disebutkan. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah, Ibrahim juga mengatakan, inna bura'a'u minkum, satu, wa mimma ta'budun min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan kalian. Dua,
harus berlepas diri dari dua poin yang dipersekutukan atau sesembahannya, kesyirikannya, kemudian pelakunya juga kita menjauh dari mereka. Nah, kita masuk dalam dalilnya wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, hasil waqala al-Khalil. Kemudian riwayat berikutnya berkata Al-Khalil alaihi salam. Al-Khalil adalah Ibrahim. Al-Khalil yang dimaksud di sini adalah Ibrahim alaihi salam, mengatakan di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini sebagai bentuk rasa takut dari kesyirikan, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah kepada al-asnam, kepada berhala. Menyembah kepada berhala. Wasil. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwafu, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu, dari yang saya khawatirkan. Jadi yang paling Rasul khawatirkan di antara beberapa yang beliau khawatirkan, alaikum ay alal mu'minin. Alaikum ay alal mu'minin, kepada kalian orang beriman, bukan kepada orang kafir, kepada kalian orang beriman, bahkan kepada kalian wahai para sahabat. Sekarang kepada kalian wahai para penuntut ilmu. Ya. Apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil. Fasu'ila anhu, ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik kecil? Faqala, beliau menjawab, ar-riya, adalah riya. Makna dari riya adalah memperlihatkan ketaatannya, memperlihatkan ketaatannya atau ibadahnya kepada makhluk dengan tujuan mendapatkan pujian mereka, mendapatkan pujian mereka. Ya, antum bisa lihat di footnote bawahnya itu riwayat sempurnanya, supaya kita tahu hadis aslinya dari min tariqi Amr bin Abi Amr, dari jalannya Amr bin Abi Amr, maulal Mutallib, budaknya Mutallib, bukan Mutallib, toknya yang ada tasydidnya, maulal Muttalib, maulal Muttalib, kilahuma, keduanya, an Asim bin Amr bin Qatadah, an Mahmud bin Lubaid radhiyallahu anhu. Ketemu ya di bawah footnote. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Qalu, mereka mengatakan, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, beliau mengatakan ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum, pada mereka, yaitu pelaku riya, yaumal kiamat, idza juziyan nasu bi'a'malihim, ketika Allah
membagikan pahala kepada manusia pada amal-amal mereka, ya. Kemudian ada orang-orang pelaku riya tadi dikatakan idhabu ilal ladzina kundunya, kalian pergi kepada makhluk yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian, yang dulu kalian riak kepada mereka, silahkan pergi kepada mereka. Fanzuru, ya, dan lihatlah, hal tajiduna indahum jazaa, apakah mereka yang dulu kalian riak kepada mereka, punyakah sekarang mereka pahala? Ya, maka saya katakan di sini riya ini bahayanya sangat besar dan perasaannya itu sangat kecil, berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan paling aku khawatirkan. Dan semakin kita punya kemampuan, semakin kita terjerumus ke dalam riya. Ya, kalau tadi di kajian saya katakan 3 rukun kemuliaan, salah satunya adalah apa? Tawadhu. Ini murajaah dulu. Tawadhu terus apa? Habis tawadhu apa tadi? Tidak berbuat kerusakan. Terus takwa. Takwa. Ya, yang pertama tawadhu. Orang kalau sudah tawadhu, dia akan menepis segala macam riya. Ya. Wallahi, ini adalah perasaan yang wajib kita pelihara, dan keberadaannya bisa menghapuskan seluruh kebaikan. Dan antum akan merasa berat untuk berbuat baik. Orang yang memiliki sifat riya, ingin dipuji, dia mau berbuat baik, tolak-tolak dulu. Ada nggak yang muji saya? Kalau dia lihat ada yang muji saya, berangkat ya, berbuat baik. Kalau enggak, buat apa saya berbuat? Enggak ada yang muji, maka berat dia akan berbuat baik. Dan saya katakan yang lebih berpeluang terjerumus ke dalam riya, ya kita ini. Antum keluar di sini, afwan ya, keluar. Ada orang yang di sekitar nggak ikut mulazamah, nggak kayak saya. Bahaya. Kemudian lihat orang lain lagi, syaitan membisikkan, ini sudah habis berapa kitab, saya sudah sekian kitab. Katakanlah kepada diri kita, tidak ada kebaikan yang kita lakukan melainkan itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita anggap rendah, dia lebih banyak kebaikannya dari kita, dan itu tidak kita ketahui. Itu adalah tawadhu yang bisa menepiskan atau menghilangkan sifat riya pada diri kita. Naam, wasil. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, ya, dan dia sedang berada di dalam peribadatan, yad'u berdoa bisa atau beribadah, min dunillah kepada selain Allah, niddan sebagai bentuk tandingan, niddan ay syirkan sebagai bentuk tandingan atau persekutuan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Dakhalan nar. Nah, walil Muslim an Jabir radhiyallahu anhu. Bahasa Arab insyaallah tahu ini fi'il apa? Madhi atau mudhari? Madhi. Fi'il madhi digunakan untuk masa lampau. Urusan surga dan neraka masa lampau atau akan datang? Kenapa pakai fi'il madhi? Jawabannya adalah menunjukkan arti pasti. Kalau untuk yang akan datang tapi menggunakan fi'il madhi itu bermakna pasti masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka. Terus, dan di dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Ada di situ syai'an, itu menunjukkan sekecil apapun atau sedikit pun. Berarti di sini masuk juga syirik kecil, dia tidak bawa. Ya, syirik besar atau syirik kecil dia tidak bawa di hadapan Allah. Artinya apa? Sebelum matinya sudah taubat. Sebelum matinya sudah taubat. Dakhalal jannah. Dakhala pakai fi'il madhi, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Pasti di sini bagi ahli tauhid ada dua. Jika dia membawa dosa selain syirik, bagaimana? Bisa jadi diazab dulu di neraka dan berakhir di surga, atau saat itu sudah diampuni dan langsung masuk surga. Maka pastinya peluangnya seperti itu, ada dua. Bisa jadi masuk neraka dulu, tetap pasti masuk surga di akhirnya, atau bisa jadi Allah ampuni dia dari awal langsung masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik sekecil apapun, pasti masuk neraka. Naam, tafadhal masail. Masail al-ula al-khawfu minasyirik. Yang pertama, al-khawfu minasyirik, takut dari kesyirikan. Ini sudah saya jelaskan di awal judul bab. Fungsi dari takut kepada kesyirikan adalah melengkapi tauhid kita. Melengkapi tauhid kita. Tidak dibenarkan ahli tauhid jika dia tidak memiliki perasaan takut kepada, tidak takut kepada kesyirikan. Kurang tauhidnya. Ya, antum lihat Nabi Allah Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim bapaknya tauhid, kan sebutannya Abul Muwahhid, ya, bapaknya ahli tauhid. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari penyembahan terhadap berhala. Jika Nabi Ibrahim seperti itu, maka orang-orang yang di bawahnya termasuk kita min babil aula, lebih diutamakan lagi untuk takut dari kesyirikan. Terus yang kedua, anna riya'a minasyirik, bahwasanya riya ini adalah bagian dari kesyirikan. Dari mana taunya? Dari mana taunya ini? Riya itu ila anhu faqala ar-riya. Ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik kecil? Riya. Berarti kita tetapkan bahwasanya riya ini bagian dari syirik. Terus bahwasanya riya bagian dari syirik kecil. Ini menunjukkan bahwasanya riya bukan syirik besar. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Terus bahwasannya riya adalah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alaman salihin. Yang jatuh kepada riya itu orang soleh, orang baik. Ya, ala salihin. Maka oleh karenanya saya katakan ahli tauhid, orang yang belajar tauhid wajib punya perasaan takut dari kesyirikan, termasuk syirik kecil ini. Nah, terus yang kelima, menunjukkan dekatnya surga dan neraka. Maksudnya dekat di sini adalah di dalam diri kita mudah memilih jalan ke surga, saat itu juga langsung memilih jalan ke neraka, itu bisa. Ya, menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu dekat di dalam arti amalannya. Di dalam arti amalannya. Antum beramal soleh, amalan penghuni surga atau neraka? Saat itu juga riya berubah jadi amalan penghuni neraka. Dekat, ya, langsung berbalik.
Nah, terus As-sadisa al-jam'u baina qurbihima fi hadis wahid. ya, yang keenam terkumpul di antara kedekatan keduanya, kedekatan surga dan neraka fi haditsin wahid, dalam satu hadis yang terakhir, dalam satu hadis yang kita baca terakhir riwayat Muslim. Nah, As-sabi'ah annahu man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana min abadin nas. bahwasannya barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa dosa syirik sekecil apapun pasti masuk neraka, kata penulis, walau kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang ahli ibadah ketika di dunia. Bawa dosa syirik tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Ya, maka dari sini sebelum kita memperbanyak ibadah, cek dulu niat kita. Ikhlaskah untuk Allah atau tidak? Karena percuma kita banyak ibadah diniatkan untuk selain Allah, maka dakhalan nar, justru masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Naam. At-thamina al-mas'alatul 'azimah wa hiya su'alul khalil lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam. Yang kedelapan tentang permohonan yang sangat agung, lebih agung dari permohonan minta dunia, ya, lebih agung dari permohonan seorang ayah yang memohonkan dunia untuk anaknya. Yang paling besar adalah seperti doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Boleh. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Wa hiya su'alul khalil, dan itu adalah permohonan al-khalil Nabi Ibrahim, lahu, kepada Allah, lahu, untuknya, untuk dirinya, walibanihi, dan untuk anaknya, wiqayata ibadatil asnam, supaya dilindungi dari penyembahan terhadap al-asnam, berhala. Terus i'tibaruhu bihalil aktsar, ya, yaitu perbuatan ini dan syirik atau penyembahan terhadap berhala sudah dilakukan banyak orang. Bihalil aktsar, kondisi al-aktsar, orang banyak. I'tibaruhu, penganggapan Nabiullah Ibrahim bahwasanya penyembahan terhadap berhala ini sudah menjamur, dilakukan banyak orang. Karena lanjutan ayat, ya, kalau lengkapnya wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amin. Surah Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi, ada yang hafal? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan, baru wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, baladan aminan, negeri yang aman, wajnubni, dan lindungi aku, wa baniya, dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, karena penyembahan terhadap berhala itu sudah menyesatkan banyak manusia. Sudah menyesatkan banyak manusia. Al-ashirah
Di dalamnya terdapat tafsir la ilaha illallah, ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tafsir la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kok dibahas di sini? Iya, dari tadi takut kepada syirik kaitannya dengan bab ibadah. Kaitannya dengan bab ibadah. Makanya disebutkan ini juga termasuk tafsir la ilaha illallah. Nah, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Apa keutamaannya? Dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Bab keempat ini memang singkat karena disebutkan secara umum saja takut dari kesyirikan. Adapun jenis-jenis kesyirikannya nanti setelah bab 6. Bab 7 sampai akhir itu jenis-jenis kesyirikan. Nah, cukup dulu sampai sini. Tafadhol, ada yang mau ditanyakan? Ibadah yang tidak berkaitan antara awal dan akhirnya, maka dia cukup buang begitu saja riyaknya, lawan, selesai. Jika ibadah itu ada berkaitan antara awal dan akhirnya, apa contohnya? Salat. Salat itu satu kesatuan, takbiratul ihram sampai salam. Jika di awal dia sudah berniat riya sebelum takbiratul ihram, maka gugur salatnya. Gugur. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dari awal dia sudah niat ikhlas, di tengah-tengah muncul, maka wajib bagi dia menepis. Dan kalau diikuti sampai akhir, maka yang dinilai oleh Allah adalah sebelum dari takbiratul ihram sampai pada muncul riyaknya. Mulai dari muncul riyak sampai akhir tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah yang tidak terkait awal dan akhirnya, langsung ditepis saja tidak masalah, seperti membaca Al-Qur'an, sedekah, kan enggak ada awal dan akhirnya. Yang ada awal dan akhirnya contohnya salat, apa lagi? Puasa. Ya, haji. Ya. Nah, cukup insyaallah. Ya. Tadi definisi riya bisa dilihat lagi adalah memperlihatkan amalan atau ibadah, apa tujuannya? Mendapatkan pujian. Kalau tujuannya untuk memotivasi manusia atau guru mengajarkan tata cara sholat kepada muridnya atau tata cara zikir dan sebagainya, ini tidak masalah. Bahkan khusus sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu bagus, kata Allah. Tapi kalau kalian menyembunyikannya dan memberikan langsung kepada fakir miskin lebih bagus. Ya, kata para ulama di sini tergantung kondisi. Jika dia adalah tokoh, orang yang dituakan, kemudian dengan sedekahnya dia bisa memotivasi yang lain, maka justru wajib dia tampakkan saat itu. Wajib dia tampakkan. Kalau sedekahnya sedekah wajib ya. Contohnya zakat. Sebuah daerah enggak ada yang mau bayar zakat. Ternyata tokohnya mengawali dengan menampakkan, saya mau bayar zakat nih, lihat semua ini bayar zakat. Memotivasi mereka, wajib bahkan. Justru kalau dia sembunyikan tidak lebih maslahat. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.